Halo adik-adik, teman-teman, dan papa mama semuanya. Wah, kita masuk minggu kedua nih ya di bulan Januari. Seru banget. Mungkin beberapa sudah ada yang mulai sekolah atau ada beberapa yang baru mau mulai sekolah besok ya. Semangat ya. Semuanya kita harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sama pandemi ini, oke? Nanti kita akan ada waktu untuk bisa ketemu lagi sama-sama. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada kata kunci. Sama seperti minggu lalu, ada kata kunci. Dan selama sebulan ini kita ingat kata kunci ini ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Imanku bertumbuh karena firman-Nya. Sekali lagi ya. Imanku bertumbuh karena firman-Nya. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti diingat terus untuk selama sebulan ini. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan selama hidup kami. Selama masa-masa kami sekolah di rumah, kami bersyukur Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah kami. Ajar kami Tuhan supaya kami dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hai, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap ibadah katakan, amin. Oke, kita mau ibadah ya sama-sama. Kita siap-siap. Coba dulu kita lompat bareng-bareng ya. Giga Warrior, let's go. Wah, masih kurang nih kayaknya. Sekali lagi, kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Giga Warrior, let's go! Oke, kita akan mulai ibadah kita sama-sama bareng-bareng ya. Jadi siapkan diri, kita mau berikan yang terbaik. Giga Warrior! Let's go! Giga Warrior! Let's go, Jesus! Amin! Kita mau sama-sama katakan Allah kita dahsyat, Kak. Bener banget. Jadi teman-teman udah gak asing ya Kak sama lagu ini ya? Oke. Kita sama katakan dari utara ke selatan. Kita mau tunjuk utara kita, Kak. Betul Kak. Siap-siap, oke? Sama-sama bersuka cita hari ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, Apalagi, Kak? lembah-lembah, Oke. gunung-gunung yang Siap-siap tinggi. melompat semuanya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oke. Giga Warrior, Let's go, Jesus! Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Apa, Kak? nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau Lembah. lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Asik. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau Ke lembah, Kak. lembah, Ke gunung, Kak. gunung-gunung yang tinggi. Siap-siap melompat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yuk Kak, kita mau sama-sama bilang, kita dahsyat. Betul Kak. Siap semuanya? Siap-siap Kak JJ dan teman-teman. Allahku dahsyat berkuasa, Yeay, yeay. Allahku dahsyat berkuasa.
Siap-siap teman-teman. Sama-sama semuanya katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Jesus. Amin. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Karina. Wah, selalu antusias ya di tahun yang baru untuk kita terus mendengarkan dan mengikuti ibadah setiap minggunya. Nah, minggu ini kita mau membahas satu tema yaitu tentang rendah hati. Wah, adik-adik tahu tokoh mana yang memiliki sifat yang rendah hati? Nah, kita mau buka dulu di Markus 1 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami semua siap Tuhan untuk mengikuti ibadah dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mulai baca ya. Di Markus 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca sampai selesai supaya adik-adik tahu, oke? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, siapa adik-adik? Tadi yang disebut, ya dia adalah Yohanes Pembaptis. Wah, siapakah Yohanes Pembaptis? Wah, adik-adik ternyata Yohanes Pembaptis itu saudaraan loh sama Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus jadi manusia. Wah, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Dia ditunjuk oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Ya, karena itu Yohanes Pembaptis dia tahu dia ditunjuk oleh Tuhan. Dia terus mempersiapkan hidupnya. Dia terus intim dengan Tuhan. Dia menyerukan kalau ada orang yang berbuat salah, ayo bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Nah itu adik-adik yang Yohanes Pembaptis lakukan. Ya, dia tahu kalau dia itu dipilih, ditunjuk. Nah dia mempersiapkan jalan buat siapa? Buat Yesus. Kita lanjutkan ya. Di ayat yang ke-9 katanya, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Wow, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Padahal Yohanes Pembaptis sedang mempersiapkan jalan buat Yesus. Kenapa adik-adik Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Karena memang Yohanes Pembaptis pekerjaannya adalah membaptis orang. Karena itu orang-orang lebih mengenal Yohanes Pembaptis daripada Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Dia tidak menjadi sombong karena dia terkenal. Ya, dia memiliki hati yang rendah hati. Dia tahu bahwa dia hanya ditunjuk. Dia hanya pribadi yang
ditunjuk oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan buat Yesus. Nah karena itu dia selalu mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Dia tahu dia harus memuliakan Tuhan. Nah siapa yang mau mengikuti teladan yang Yohanes Pembaptis lakukan? Ya, mungkin adik-adik di sekolah ya, wah nilainya itu selalu tinggi. Nilainya yang tertinggi dari yang lain. Apakah adik-adik menjadi sombong? Merasa dirinya lebih baik dari teman-temanmu di sekolah? Atau adik-adik berkata, wah saya menjadi pintar, saya berhasil, saya sukses di setiap pelajaran karena saya mau memuliakan Tuhan. Bahwa adik-adik tahu bahwa adik-adik dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis. Ya, walaupun dia sebelumnya dikenal oleh banyak orang karena dia membaptis banyak orang, tapi dia tahu bahwa dia sedang memuliakan Tuhan Yesus. Kita baca di ayat terakhir dikatakan, ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, ya, pada saat ia keluar dari air yaitu Tuhan Yesus, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah adik-adik, tuh Yohanes Pembaptis tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang dikenan oleh Tuhan. Nah mau seperti Yohanes Pembaptis? Memiliki hati yang rendah hati. Kalau siap katakan, oh yeah. Wah good. Ya, oke sekarang kita mau hafal ayat supaya adik-adik selalu ingat bagaimana kita bersikap rendah hati. Kita mau buka di Efesus 4 ayat 2. Dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke, adik-adik mau untuk menjadi pribadi yang rendah hati, kita berdoa. Oke? Yuk ikuti Karina berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami, mengingatkan kami lewat pribadi Yohanes Pembaptis untuk kami memiliki hati yang rendah hati. Bahwa apapun keberhasilan yang kami dapatkan atau apapun yang kami miliki, itu semua untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk diri kami sendiri. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Amin.